Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah impact wrench produk dari Nagawa. Ini adalah impact wrench tipenya NIC 21K. Ya, impact wrench ini dijual satu set dengan 2 baterai dan 1 charger dan aksesoris yang sangat lengkap. Impact wrench ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, ya, 690.000, dan saya akan bandingkan dengan Nagawa yang tipe 350U yang sudah pernah saya review di video sebelumnya, dan saya juga akan bandingkan dengan JLD merah ya, yang dilengkapi juga dengan 2 baterai dan 1 charger. Untuk kopernya menurut saya cukup baik ya, cukup solid seperti ini, bisa dijinjing dan pegangannya solid karena handle-nya ini menyatu dengan kopernya gitu. Beda, ada juga power tools merek lain yang handle kopernya ini dia bisa putar-putar begini, tapi malah menurut saya kurang solid. Kalau ini solid, tidak akan khawatir untuk jatuh. Sekarang kita akan lihat guys untuk isinya. Wow. Ada sebuah buku petunjuk berbahasa Inggris. Kemudian ini ada 2 baterai, tertulis 21 volt dan 4 ampere hour. Nanti kita akan buka, kita lihat selnya ada berapa ampere. Kalau Nagawa yang dijual terpisah untuk baterainya, itu kan tertulisnya 21 volt 6 Ah. Sementara kalau paketan tertulisnya langsung 4 Ah. Kalau yang 6 Ah ini setelah kita buka di review baterai yang kemarin, tulis di selnya adalah 2 Ah di paralel sehingga totalnya menjadi 4 Ah untuk yang ini. Sementara yang sebelah kanan langsung tertulis 4 Ah. Semoga 4 Ah beneran. Nanti kita akan cek. Kemudian charger. Ini charger yang menurut saya bukan fast charging tapi cukup cepat ya, cukup cepat dalam pengecasannya. Kita sudah review untuk ini, ada di video sebelumnya. Charger model ini juga bisa digunakan untuk power tools China lainnya seperti NRT Pro, Ryu Grinda ya, Circular Saw NRT Pro juga, grindanya juga. Kemudian bisa digunakan untuk molar, Xenon, Sentinel, dan lain-lain. Ini cukup universal, ini banyak yang nyamainnya. Kemudian ini adalah unitnya. Ini untuk speknya ya, tertulis Nagawa brushless lithium battery wrench. Untuk RPM-nya maksimal di 3000 RPM dan maksimum torsi adalah 320 Nm. Tipenya NIC 21K. Seperti biasa, ini ada untuk reverse ya, kiri dan kanan, pengencangan dan pembukaan untuk baut. Kemudian ini adalah untuk tombol pengaturan torsi dan indikator baterai. Kita akan coba menggunakan baterai bawaannya yang tertulis 4 Ah. Kita dengarkan suaranya. Halus. Ini untuk low, ini untuk high. Berbeda dengan Nagawa tipe yang 350U. Untuk RPM-nya lebih tinggi, 3300 RPM dengan torsi tertulis 350 Nm. Tipe NCI 350U. Untuk LED-nya di depan, mirip DeWalt ini. Ya, kalau begini udah mirip DeWalt nih. DeWalt gadungan ini. Tetapi kalau Nagawa ini mempunyai 3 macam pengaturan. Nah, ini adalah low, medium, ditandai dengan matinya semua lampu, kemudian high. Semua pilihan ada pada Anda. Membuat konten ini karena memang banyak pertanyaan dan permintaan dari para subscriber untuk mereview ini. Karena mereka bingung. Nagawa ini banyak banget impact wrench-nya, ada 3 macam. Ada tipe ini yang dijual paket NIC 21K. Kemudian ada tipe ini yang 350 Nm. Ini juga sudah pernah saya review di video sebelumnya. Juga ada satu lagi yang dijual body only juga, unit only juga. Modelnya sih agak mirip dengan ini, tapi untuk speknya di bawah ini tertulisnya. Kalau nggak salah untuk yang tipe satunya lagi 300 Nm. Kemudian ini Nagawa yang 21K. Kemudian ini Nagawa 350U.
Kalau model sih tampilan saya lebih suka ini ya. Kayaknya kalau cakep dengan LED 3 di depan. Ini kunci shock 21 mili, 18, 14, 19, kunci shock 17. Ini ada grease-nya untuk perawatan, nanti Anda tinggal buka di 4 skrup ini. Ya, 2 bulan sekali mah harus dikasih grease. Saya ingat 20 tahun lalu, 15 tahun lalu ketika saya masih menggeluti dunia di power tools ini. Untuk merek Hilti Milwaukee, kalau mereka sedang menawarkan ke kami ya, setiap paket misalnya Hilti, itu udah ada grease-nya. Paket Milwaukee ada grease-nya untuk perawatan. Ini baru ini, produk China berharga murah dilengkapi dengan grease. 22, ini untuk baut roda. Ini adalah semacam adapter ya, keyless chuck. Jadi impact ini bisa digunakan untuk pengeboran. Ya memang tidak akan senyaman, seenak cordless drill ya, tapi paling tidak untuk sekedar hobi ya, untuk sesekali ngebor ya nggak apa-apa, gunakan ini dengan seperti ini untuk emergency. Kemudian, nah ini adapter. Rasanya saya baru melihat ada produk yang begitu lengkapnya. Ini adalah adapter yang mirip seperti ini, yang digunakan untuk penyekrupan. Tetapi kalau JLD kan belum termasuk. Nah, tetapi ini modelnya seperti ini, bukan kalau ini kan ada pernya gitu ya, pengunci. Kalau ini modelnya kita tinggal dimasukkan saja adapter ini. Seperti ini guys. Sehingga ini juga bisa digunakan untuk penyekrupan. Kemudian ini ada O-ring dan pin ya untuk pengunci pada saat kita menggunakan kunci shock. Sehingga pinnya tidak akan lepas dan ini semakin solid nempelnya. JLD juga ada. Adapter ini sudah termasuk, tetapi tidak dilengkapi dengan chuck untuk bor. Jadi Anda harus membeli chuck seperti ini. Kalau untuk JLD kita masukkan dulu. Kemudian ini baru kita bisa pasangkan. Ini saya sudah bongkar baterai bawaan dari Nagawa tipe 21K ini. Ini baterainya ya. Seperti ini. Kemudian selnya tidak ada tertulis mAh-nya, tetapi hanya tertulis G1800. Sepertinya ini mAh 1800 ini. Sehingga kalau 1800 kita kalikan 2, karena ini 2 tumpuk, totalnya adalah 3,6 ampere hour. Tertulis di casingnya adalah 4 Ah. Sementara untuk yang baterai dijual terpisah, tertulis 6 Ah untuk Nagawa. Kita sudah bongkar, ada di review kemarin. Realnya adalah yang tertulis di sel 2 Ah, tumpuk 2, total menjadi 4 Ah. Jadi untuk yang dijual terpisah 4 Ah. Untuk mengingat kembali, ini untuk JLD. Saya juga bongkar lagi. Tertulis 1500 mAh, sehingga totalnya adalah 3 Ah. Jadi baterai JLD itu 3 ampere hour. Jadi ini adalah JLD. Ini Nagawa bawaan dari paket yang ini. Nagawa JLD. 3,6 ampere hour. 3 ampere hour untuk JLD. Oke guys, kita akan menguji RPM dari masing-masing 3 produk ini. Saya mulai dengan Nagawa 21K untuk low RPM-nya 916 low RPM. Sekarang high RPM untuk pembuka ya. Jadi saya akan menekan dengan full triggernya 2195 ya, hampir 2200 ya. Kemudian JLD untuk pembuka skrup dengan menggunakan adapter low RPM 935. Kemudian untuk high RPM nya pembuka baut 2230. Kemudian saya akan coba Nagawa
350U yang dijual hanya unit only. Ini saya suka banget, ini RPM-nya rendah. $537. Jadi ini kalau buat membuka skrup-skrup kecil pada woodworking, ini menurut saya Impact Wrench ini lebih enak. Kalau Nagawa ini sama dengan JLD. Sama persis untuk low RPM-nya di angka 900-an RPM. Kemudian Nagawa untuk pembuka skrup atau baut high RPM. 2580. Kencang banget guys ini. Memang yang saya rasakan untuk Nagawa tipe ini 350U yang tertulis 350 Newton lebih besar tenaganya dibandingkan dengan JLD ini. Tapi sayangnya saya tidak mempunyai torsimeter. Ternyata benar untuk pembuka baut mempunyai high RPM di 2580. Memang terasa di tangan saya waktu membuka baut roda. Silakan Anda cek di review dan pengujian Nagawa tipe ini di video sebelumnya. Selanjutnya saya akan uji untuk mode pengencangan baut dengan menekan ini. Kita mulai Nagawa paket 21K. Mulai dengan low RPM untuk pengencangan. Ini biasa kita gunakan pada saat mau menggunakan Impact Wrench ini untuk kerupan pada woodworking ya. Saya gunakan low RPM dulu. 930. Kemudian high RPM-nya untuk pengencangan baut. $2.200. Kita coba JLD untuk mode pengencangan, tapi low RPM dulu. Mode pengencangan di 940. Makanya kalau JLD ini digunakan untuk penyekrupan di woodworking, ya harus lihai kitanya dalam memainkan trigger. Dan tentu harus digunakan adapter seperti ini supaya lebih nyaman. Kemudian untuk high RPM JLD, $2.240. Kemudian ini ada Nagawa 350U, kita akan uji untuk mode pengencangan tetapi low RPM. Ini enak banget ini buat pengencangan skrup. RPM-nya low-nya hanya di 297. Kemudian high RPM-nya saya menggunakan torsi maksimal. $2.587. Kalau menurut saya dalam praktek, kalau menurut saya untuk penyekrupan Nagawa tipe 350U ini lebih worth it ya, lebih nyaman karena RPM untuk low-nya juga paling rendah, ada di angka 300. Sementara untuk high RPM-nya untuk pengencangan baut itu juga paling tinggi, yaitu di angka 2.500-an. Jadi ini hasilnya antara kedua merek Nagawa ini dan JLD. Oke guys, tadi kita sudah menguji RPM dan sudah juga membongkar baterainya. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya, bahwa untuk merek Nagawa 21K ini yang dijual paket itu tertulis pada selnya yaitu 1800 mAh. Mungkin ya, karena itu nggak ada tulisan mAh, hanya 1800, mungkin saja itu 1800. Sehingga total baterai bawaannya adalah tidak 4 ampere tetapi 3,6 ampere. Sementara kalau yang ini baterai yang dijual terpisah untuk Nagawa tertulis 6 ampere, realnya adalah hanya 4 ampere. Kalau JLD sudah pada tahu ya, JLD itu hanya 3 ampere hour. Kemudian dari sisi kelengkapan juga ternyata Nagawa tipe NIC 21K ini mempunyai aksesoris yang sangat lengkap ya. Termasuk untuk adapter pada penyekrupan juga sudah dilengkapi. Dan ada grease untuk perawatan power tools Anda. Juga dilengkapi dengan chuck ya untuk pengeboran. Ya untuk emergency lah lumayan. Jadi untuk sekarang inilah yang termurah dibanding merek-merek lainnya.
Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Bisa dijadikan referensi buat Anda yang sedang mencari impact range alternatif berharga murah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.